Dalam dinginnya suhu di antara daerah bersalju, orang-orang mengambil daging dari hewan, tetapi tidak pasti untuk membuat daging dari hewan yang sama. Sementara itu, mereka menyiapkan hidangan tradisional Afghanistan dengan tangan yang dingin. Orang-orang Afghanistan hidup di daerah yang berbahaya dengan keterampilan bertahan hidup. Karena jalan yang terjal dan lingkungan yang keras, mereka sering harus mencari makanan dan bertahan hidup di tempat liar. Namun, tujuan makan mereka juga tidak terlalu tinggi. Meskipun keterampilan bertahan hidup mereka tidak membantu menghindari kemiskinan, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang mengambil daging dari hewan yang sudah mati dan mengolahnya menjadi hidangan. Sayuran yang menjadi bahan utama adalah bawang dan tomat. Dua jenis sayuran yang paling disukai orang Afghanistan. Mereka menanam bawang merah, jenis daging yang memiliki rasa lembut, sehingga tidak terlalu berlemak. Setelah menyiapkan bahan-bahan, daging diolah dengan cara yang bersih untuk menghilangkan darah. Kemudian, kelompok itu menambahkan bawang. Orang-orang menambahkan potongan daging ke dalam panci untuk membuatnya lebih lezat, dan menambahkan bawang dan tomat ke dalamnya. Setelah itu, tambahkan beberapa daun untuk menjaga kesegaran dan meningkatkan rasa. Kemudian, ikuti dengan daging dan banyak jenis sayuran yang berwarna. Panci itu kemudian ditutup rapat. Proses ini biasanya memakan waktu lebih dari 1 jam. Ketika membuka panci, bisa terlihat daging yang sudah matang dengan baik. Orang-orang menambahkan banyak air ke dalam panci untuk membuatnya lebih kaya dan menambah sedikit bumbu untuk membuat hidangan lebih cantik. Setelah mengaduk beberapa kali, mereka memastikan semua bahan tercampur dengan baik. Jenis nasi yang paling banyak dimakan orang Afghanistan adalah nasi basmati dari India. Ciri khas dari jenis nasi ini adalah butirannya panjang dan kuat. Ketika nasi dimasak, butirannya tidak lengket, tetap terpisah. Ini juga merupakan bahan tambahan untuk membuat hidangan daging dengan tangan. Cuaca semakin dingin. Jika tidak ada panci ini, mereka sulit untuk memasak. Setelah 2 jam, hidangan daging dengan tangan akhirnya selesai. Sangat penting untuk menambahkan sedikit air di antara panci yang bersalju. Tidak ada yang bisa menahan panas dari panci yang dimasak. Hidangan daging dengan tangan yang sudah matang terlihat sangat menggoda. Hanya ada satu hal yang bisa dimakan saat panas. Di daerah pedesaan Afghanistan, banyak rumah dibangun dari tanah liat. Keluarga yang lebih miskin biasanya tinggal di gua-gua di pegunungan. Di dalam gua, sangat dingin dan gelap. Di luar, hanya ada beberapa tempat yang hampir tidak ada perabotan. Meskipun kehidupan sulit, Walid tetap hidup dengan 4 anak. Keluarga ini tetap bertahan di dalam gua. Kemarin ada salju yang sangat tebal. Pagi ini, ayah sudah mengajak anak-anak keluar untuk melihat salju. Rumah mereka terbuat dari tanah liat dan dikelilingi oleh salju. Di depan gua, masih ada satu atap yang terbuat dari tanah. Di atas atap, ada lapisan tanah untuk menghindari salju yang menempel. Ayah sedang berada di atap. Sementara itu, di depan gua, salju sudah menumpuk. Ibu menyiapkan air hangat untuk menghangatkan anak-anak. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan sinar matahari. Namun cara ini tidak bisa membuat air hangat. Hanya bisa membuat air hangat sekitar 60 derajat. Setelah menyiapkan salju di depan gua, mereka juga harus menyiapkan air hangat. Orang-orang mengambil tomat, bawang, dan menambahkan beberapa umbi kentang. Ini adalah bahan-bahan penting dalam hampir semua keluarga Afghanistan. Meskipun kondisi hidup tidak baik, orang-orang tetap harus makan. Dia membawa seekor ayam besar dan menggunakan pisau untuk memotong ayam menjadi potongan. Setelah itu, tambahkan kentang. Semua potongan ayam dan sayuran harus dicuci. Meskipun kondisi hidup sulit, makanan tetap harus bersih dan sehat. Anak laki-laki berusia 16 tahun sudah bisa membantu keluarga. Anak laki-laki itu pergi mengambil air dari sumber yang berjarak 2 km. Orang-orang mengambil sayuran dari kebun. Potongan sayuran ini juga bisa digunakan untuk memasak. Juga bisa dilihat sebagai hidangan utama yang unik di gua. Meskipun rumahnya sederhana, tetapi bagian dalam rumah sangat bersih. Ini adalah kehidupan yang sangat sederhana. Karena keluarga ini mengandalkan daging, maka makanan utama mereka adalah daging. Orang-orang menambahkan bawang dan tomat ke dalam panci untuk menambah rasa. Setelah memasak, mereka menambahkan kentang yang sudah matang. Akhirnya, tambahkan bumbu dan berbagai sayuran. Di luar, terlihat sangat menggoda. Anak perempuan berusia 3 tahun sudah bisa melakukan banyak hal di rumah. Saat makan, ayah meminta anaknya untuk membeli beberapa roti. Selain sayuran, roti juga merupakan makanan utama orang Afghanistan. Ketika anak laki-laki itu pergi mengambil air, mereka sudah menyiapkan makanan di rumah. Setiap 2-3 hari, mereka harus menambah air untuk keluarga. Jumlah air ini disimpan untuk digunakan saat mencuci tangan atau memasak. Orang Afghanistan tidak makan dengan tangan.
tetapi langsung duduk di atas tanah untuk makan. Ibu memberikan satu piring untuk setiap orang. Dia menggunakan roti untuk mencelupkan ke dalam sap dan memasukkan ke dalam mulut. Rasanya sangat lezat. Ini adalah kehidupan sehari-hari orang-orang biasa di desa-desa di Afghanistan. Meskipun kondisi hidup sangat sulit, setidaknya mereka masih bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan makanan. Anak-anak tidak harus menunggu meskipun hidup di dalam tanah yang dingin. Di Siberia, suhu bisa turun hingga -50 derajat. Bagi orang Nenets, mencari makanan menjadi sangat sulit. Semua bahan makanan harus dicari dan disimpan dengan baik. Orang tua harus menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan makanan agar bisa memberi makan 12 orang. Agar bisa makan, mereka harus mengambil satu bagian daging yang harus diolah menjadi potongan kecil agar bisa dimasak. Cuaca dingin sering disertai dengan penurunan suhu yang drastis. Suhu terendah bisa mencapai -60 derajat. Mereka harus mempersiapkan semua perlengkapan dan makanan. Orang Nenets tinggal di wilayah Siberia yang berbatasan dengan Rusia. Mereka hidup di tengah kabut, di dalam tenda yang dibuat dari bahan alami. Di luar, angin dingin berhembus kencang, tetapi di dalam tenda terasa hangat seperti musim semi. Tenda ini juga digunakan untuk menyimpan makanan. Meskipun bisa mengumpulkan 9 jenis makanan, mereka tetap memilih makanan yang lebih bergizi. Itu adalah kebiasaan makan yang terbentuk dari lingkungan yang keras. Ketika tidak ada buah dan sayuran, mereka mendapatkan vitamin dengan cara mengonsumsi makanan bergizi. Orang Nenets hidup dengan cara menggembala setiap minggu. Keluarga Sarah memiliki lebih dari one rusa. Di daerah tersebut mereka dianggap sebagai keluarga yang cukup besar. Setiap tahun mereka menjual banyak daging dan kulit rusa. Meskipun pendapatan tidak banyak, setiap hari mereka harus hidup di atas tanah yang dingin, hampir terpisah dari dunia luar. Pengelolaan barang-barang sangat sulit. Mereka harus cepat menghabiskan makanan yang ada di sekitar agar keluarga yang terdiri dari 4 orang bisa terus bergerak. Sekitar 1 minggu sekali mereka berpindah tempat. Semua tenda yang ada di sana bisa dibongkar. Kain yang digunakan untuk tenda dan pelindung adalah bahan yang paling penting dari tenda tersebut. Pakaian yang terbuat dari kulit ini bisa melindungi dari cuaca dingin. Setelah itu, mereka akan membongkar tenda dan menyiapkan tempat tinggal. Karena sering berpindah, mereka harus menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Sebagian besar bahan diambil dari alam dan dibuat sendiri. Sebelum pergi, mereka harus menyiapkan makanan untuk sarapan. Sebelum berangkat, mereka harus menyiapkan makanan untuk perjalanan. Ketika memasak, mereka menambahkan 1 sendok minyak. Makanan ini bisa disiapkan dalam satu tempat yang hangat. Jenis makanan ini bisa memberikan banyak kalori untuk tubuh. Setelah itu, mereka akan menyiapkan ikan dan daging. Ikan-ikan ini tidak perlu dimasak. Mereka bisa langsung dimakan. Keluarga mulai makan di atas salju yang dingin. Setelah makan, orang tua akan berkumpul untuk mempersiapkan perjalanan. Minggu ini adalah jenis hewan yang memiliki tingkat sosial yang tinggi. Hanya perlu 1 ekor untuk memulai perjalanan, maka yang lainnya akan mengikuti. Karena jumlah yang terlalu banyak, keluarga juga tidak bisa mengabaikan. Mencari ikan di sungai juga merupakan hal yang biasa. Orang tua akan mengemudikan kendaraan yang ditarik oleh hewan. Perjalanan kali ini sekitar 70 km. Di tempat ini, mereka harus memiliki banyak perahu dan tidak boleh terlalu panjang. Jika tidak berpindah, mereka tidak bisa mendapatkan makanan dari alam. Karena jalan yang sulit, mereka harus mencari tempat baru setiap hari. Tempat ini memiliki pemandangan yang sangat indah. Meskipun tidak besar, tempat ini sangat nyaman. Setelah itu, semua orang mulai menggunakan tenda. Sebelum berangkat, mereka harus menyiapkan peralatan. Setelah itu, mereka akan menyiapkan makanan. Tenda adalah alat yang paling penting untuk kehidupan orang Nenets. Tanpa tenda, mereka tidak bisa bertahan hidup. Setelah itu, mereka akan menggunakan tenda. Menggunakan semua bahan yang ada untuk membentuk tenda dan menutupinya. Bagian atas tenda adalah bagian yang paling penting untuk melindungi dari angin. Bagian kedua adalah kulit yang digunakan untuk menjaga kehangatan. Akhirnya, mereka menutup bagian bawah tenda dengan kain. Sebuah rumah yang hangat bisa menjadi tempat yang nyaman. Kali ini mereka bisa tinggal di sini sekitar 10 hari. Dengan keluarga yang memiliki lebih dari one rusa, waktu tinggal mereka cukup lama. Setiap hari mereka pasti makan daging, terutama di tempat yang ada sungai. Mereka menggunakan kayu untuk membuat jaring ikan. Setelah itu, mereka akan menyiapkan umpan dan memeriksa setiap hari. Sarah juga membantu menarik jaring ikan yang terjebak di dalam air. Hari ini hasil tangkapan cukup baik. Di dalamnya ada 6-7 ikan besar. Orang Nenets menganggap ikan sebagai makanan pokok. Mereka harus menggunakan ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. Setelah menangkap ikan, mereka akan membawa ikan kembali ke rumah. Ikan-ikan ini bisa dimakan segar atau dimasak. Anak-anak orang Nenets dari kecil sudah terbiasa makan ikan segar, karena itu adalah cara untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Orang tua akan memotong ikan menjadi bagian-bagian kecil dan memasukkannya ke dalam wadah. Hari ini mereka akan memasak sup ikan yang sangat enak. Orang Nenets hampir tidak pernah khawatir tentang makanan.
Yang paling dikhawatirkan adalah penyakit dan kelahiran. Karena suhu yang sangat rendah dan lingkungan yang sangat keras, kelahiran anak menjadi sangat sulit. Namun, orang Nenets tidak sepenuhnya terpisah dari dunia luar ketika membutuhkan bantuan medis. Mereka akan mencari cara untuk berhubungan dengan dokter di desa dan rumah sakit yang biasanya terputus dari akses. 3 dokter masuk ke dalam tenda untuk memeriksa pasien. Wanita itu meskipun telah melahirkan seorang anak perempuan, tetap terlihat kuat. Para dokter melanjutkan pemeriksaan di tenda sambil memutuskan untuk membawa kedua ibu dan anak ke rumah sakit di desa untuk mendapatkan perawatan. Meskipun orang Nenets hidup di daerah yang sangat dingin, mereka masih belum kehilangan harapan. Orang-orang tua membuka tenda sebelum matahari terbit. Di dalam tenda yang dingin, suhu bisa mencapai minus 60 derajat. Makanan menjadi sangat langka. Jadi, orang-orang Nenets harus mencari apa yang bisa dimakan untuk bertahan hidup. Dalam kondisi suhu yang sangat rendah seperti ini, bahan makanan juga menjadi sangat terbatas. Daging dan ikan adalah makanan yang paling sering digunakan. Wanita itu menggunakan kekuatan untuk memotong bagian daging untuk makan malam, sambil orang tua berada di samping api yang menyala untuk menghangatkan diri. Meskipun di luar sangat dingin, mereka sudah terbiasa dengan suhu tersebut. Untungnya, ada banyak kayu untuk dibakar. Jika tidak, di tempat ini sangat sulit untuk bertahan hidup. Orang tua itu meninggal seperti batu besar yang terjatuh untuk masuk ke dalam perut agar lebih hangat. Wanita itu mengisi air ke dalam wadah untuk mencari air. Meskipun di sini sangat banyak salju, mereka bisa menggunakan untuk mengambil air. Itulah kehidupan orang Nenets. Mereka adalah suku nomaden yang hidup di sekitar 5 lokasi di daerah liar. Di dalam bahan makanan, mereka mengandalkan makanan yang ada. Setiap keluarga memelihara ratusan rusa setiap minggu. Minggu ini adalah makanan dan juga pakaian dari mereka. Sumber pendapatan juga tergantung pada penjualan daging rusa, sehingga bisa dibilang daging rusa adalah segalanya bagi orang Nenets. Wanita itu mengumpulkan daging untuk makanan mingguan. Makan malam hari ini adalah hidangan daging rusa yang sangat lezat. Daging rusa adalah bahan makanan yang paling penting dalam suhu dingin di luar, biasanya berada di bawah minus 100 derajat. Jika tidak ada daging rusa, setiap minggu dalam makanan pasti akan menjadi dingin. Daging rusa juga merupakan bahan makanan utama dan seluruh aktivitas keluarga berpusat di sekitar daging ini. Orang Nenets biasanya memiliki rambut hitam dan kulit kuning karena tinggal di Siberia, Rusia dalam waktu yang lama, sehingga banyak orang telah berinteraksi dengan penduduk setempat. Beberapa anak kecil memiliki rambut yang berubah dari hitam menjadi kuning. Namun, di daerah pegunungan yang sangat terpencil ini, sama sekali tidak ada listrik, sehingga penerangan hanya bisa menggunakan lampu minyak. Tapi karena suhu terlalu rendah, lampu minyak juga seringkali tidak menyala. Orang tua itu berjuang sangat lama untuk menyalakan lampu minyak, tetapi tidak berhasil mendapatkan lampu baru untuk menggantinya. Akhirnya, lampu minyak berhasil dinyalakan. Daging rusa adalah sumber makanan utama bagi keluarga Nenets. Tetapi jika makan terlalu banyak, juga sulit untuk menghindari rasa mual. Wanita itu hanya memiliki cara untuk mengolah daging rusa dalam berbagai cara, seperti mengolah daging menjadi potongan kecil untuk dimasak. Semua potongan daging diolah menjadi hidangan yang lezat. Meskipun orang Nenets juga terbiasa makan daging mentah, tetapi kondisi hidup mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang tinggal di pedesaan. Setelah 2 jam memasak, daging rusa dalam wadah sudah empuk dan lezat. Karena hidup di Siberia, makanan yang mereka konsumsi juga menjadi sumber makanan utama bagi mereka. Buah dan sayuran adalah yang paling langka. Jenis buah yang biasanya ada hanya seperti buah-buahan tropis yang bisa tumbuh di daerah dingin. Itu adalah 3 kali makan sehari bagi orang Nenets. Karena suhu di luar terlalu rendah, sehingga mereka biasanya harus tidur dalam makanan. Tempat tidur anak-anak akan memiliki banyak lapisan daging yang harus ditutupi dengan selimut tebal. Jika untuk mengeluarkan kaki dari luar sangat mudah terkena dingin, area tidur memiliki 1 titik lembab. Jika ditarik akan membentuk ruang yang terpisah. Jika di dalam rumah ada tamu, mereka biasanya menggunakan cara ini untuk membagi ruang antara pria dan wanita. Orang tua itu mulai menggerakkan tenda berat yang terbuat dari salju. Hari ini tugasnya adalah menuju sungai untuk mengambil air. Meskipun salju mencair, mereka tetap bisa menggunakan air dari sungai yang memiliki banyak mineral. Sungai itu terletak sekitar 10 km dari rumah. Setiap kali pergi mereka harus menarik 1 potongan kayu untuk menampung air. Mereka menggunakan kayu untuk menampung air, tetapi potongan kayu ini digunakan untuk memasak. Di luar sana, mereka tidak pernah merasa bersih, dan sungai tidak pernah benar-benar bersih. Mereka bisa mengumpulkan ikan, tetapi orang tua itu tidak terlalu bersemangat karena mereka tidak memiliki pilihan lain. Orang-orang yang sangat berhati-hati juga adalah mereka yang menangkap ikan dengan sangat hati-hati. Hanya cara menangkap ikan yang sangat berbeda. Setiap kali mereka meletakkan umpan di bawah sungai,
Sampai besok umpan biasanya akan terlepas dari jaring yang panjang. Orang tua itu harus menyiapkan jaring ini sebelum bisa menangkap ikan. Di sini hampir tidak ada jejak kaki manusia, sehingga di bawah jaring ini biasanya terdapat banyak ikan besar. Setelah itu, orang tua itu mulai menarik jaring yang terbuat dari salju dengan hati-hati. Ketika jaring yang panjang ditarik keluar dari jaring, tampak seekor ikan besar muncul di depan mata. Kemudian, satu ikan besar lainnya ditarik ke dalam air. Sepertinya hari ini hasil panennya sangat baik. Dalam jaring yang panjang, ikan besar bisa mencapai lebih dari 10 kg. Orang tua itu menarik ikan keluar dari jaring. Hanya satu potongan jaring ini yang telah membantu mereka mendapatkan lebih dari satu ikan besar. Namun, ikan-ikan seperti ini masih bisa mencapai lebih dari satu potong. Sehingga setiap kali menangkap ikan, mereka bisa mendapatkan banyak dalam waktu yang lama. Itulah kehidupan orang Nenets. Meskipun sangat mandiri tetapi juga sangat berharga. Jika tidak bisa bertahan dengan dingin dan makanan yang sulit, maka sangat sulit untuk hidup di tempat ini. Orang tua itu mulai menyiapkan beberapa potongan daging untuk menghindari dingin yang sangat parah. Di Siberia, suhu bisa mencapai minus 60 derajat. Daging rusa adalah sumber makanan terpenting bagi orang Nenets. Jika tidak ada daging rusa, maka mereka tidak bisa bertahan hidup. Wanita itu merasakan sepotong daging rusa dan langsung memotongnya di atas salju. Mereka juga harus mengolah daging menjadi potongan daging yang lebih kecil untuk dimasak. Itulah kehidupan sehari-hari yang dekat dengan orang Inuit, dan mereka juga memiliki kebiasaan makan daging mentah. Meskipun juga tinggal di daerah yang sangat dingin, tetapi kondisi hidup orang Nenets jauh lebih baik. Wanita itu untuk potongan daging rusa yang telah dipotong dan dimasak. Makan malam hari ini adalah daging yang sangat lezat. Mereka juga bisa mendapatkan air dari sungai, menyajikan daging yang sangat lezat, dan menggunakan bahan-bahan yang bersih. Jumlah makanan ini adalah sumber kehidupan bagi mereka. Setelah itu mereka harus menyiapkan makanan untuk persiapan makan. Orang Nenets hidup dalam tenda yang terbuat dari kulit rusa. Di musim dingin suhu di sini bisa mencapai minus 50-60 derajat. Mereka sepenuhnya bergantung pada daging untuk bertahan hidup dan makanan. Wanita itu menyiapkan daging rusa di dalam tenda. Proses ini biasanya memerlukan waktu sekitar 2 jam. Di daerah terpencil ini sama sekali tidak ada listrik. Jadi jika ingin ada cahaya, hanya bisa menggunakan generator. Selain ikan haring, makanan lain yang biasa dimakan di sini. Orang perempuan menggunakan pisau kecil untuk memotong ikan menjadi potongan kecil. Dan potongan ikan ini bisa dimakan langsung. Dalam proses memasak, akan ditambahkan sedikit bumbu. Meskipun rasanya sangat enak, tetapi keluarga tetap lebih suka makan ikan haring mentah. Itu adalah budaya unik yang terbentuk dari lingkungan yang keras. Orang Nenets adalah suku pengembara. Setiap keluarga biasanya memelihara beberapa ratus rusa. Jadi mereka harus sering berpindah. Rata-rata setiap minggu mereka berpindah rumah sekali. Kandang mereka biasanya dirancang agar bisa dibongkar. Dinding luar terbuat dari kulit rusa, dan itu juga merupakan dinding pelindung utama dari angin. Kandang yang mereka buat tidak banyak, hanya beberapa bagian yang bisa disimpan. Mereka harus pergi ke tempat yang cukup untuk rusa makan. Rute perjalanan biasanya panjang dan melelahkan karena jumlah rusa yang terlalu banyak. Jadi dalam proses berpindah sulit untuk menghindari kehilangan beberapa ekor. Setelah menempuh jalan panjang, mereka biasanya mencari tempat yang cocok, di mana ada banyak pohon untuk dijadikan tempat berteduh. Meskipun tidak terlalu lebat, tetapi rusa bisa makan tumbuhan yang tumbuh di bawahnya. Proses awal biasanya dilakukan dengan membangun sebuah rumah baru. Sebelum selesai, mereka memilih satu bagian tanah datar dan meletakkan tiang-tiang untuk membuat atap. Jika cuaca tidak mendukung, maka tali-tali ini akan digunakan sebagai pengganti karena mereka bisa dibawa. Setelah itu, mereka akan menutupi bagian atasnya. Jadi, mereka akan melihat seolah-olah sudah selesai. Selanjutnya, mereka akan meletakkan lapisan luar dan menempatkannya di atas tanah. Namun, bahan ini terbuat dari kayu yang sangat berat dan kuat. Sebelum memulai, mereka menggunakan teri batang kayu untuk membentuk satu tiang yang kokoh. Kemudian, mereka akan menambahkan batang kayu lainnya hingga membentuk struktur yang diinginkan. Akhirnya, mereka harus menempatkan tiang utama di tengah agar tidak bisa lepas. Membangun tiang adalah pekerjaan yang paling penting bagi mereka, dan cara menempatkan tiang utama seperti ini membantu tiang tetap kuat. Setelah selesai, mereka mulai menutupi bagian luar dengan kain. Kain ini terdiri dari 2 lapisan kulit rusa. Lapisan pertama dibalik untuk menjaga agar tetap hangat di dalam. Bagian atasnya menampung cahaya dari luar. Lapisan kedua dibalik keluar. 2 lapisan kulit rusa ini membantu menjaga suhu di dalam sekitar 10 derajat. Orang perempuan mulai menjahit ke dalam rangka untuk kulit rusa agar tidak terlepas. Di tengah-tengah, mereka akan menempatkan kayu untuk menjaga agar tetap kuat. Sebuah rumah baru orang Nenets telah selesai dibangun. Orang perempuan di dalam rumah sedang menyiapkan makanan. Sebelum memasak, mereka menggunakan air yang telah mendidih untuk mencairkan air es. Digunakan untuk membedakan antara pria dan wanita saat cuaca dingin.
Orang-orang keluar untuk menutupi semua sisi rumah agar angin dingin tidak masuk. Sementara itu, orang perempuan membawa air dari luar untuk membuatnya hangat. Biasanya mereka menggunakan sumber air ini untuk mencuci tangan dan memasak. Makan malam hari ini masih berupa ikan haring. Meskipun ikan haring sangat bergizi, tetapi setiap hari sulit untuk menghindari rasa jenuh. Saat itu, mereka juga menambahkan kentang dan bawang di daerah dingin. Makanan ini sangat cocok. Makanan ini bisa memberikan energi dan rasa kenyang bagi seluruh keluarga. Orang-orang membawa ikan haring yang sudah dibersihkan dan menggunakan garam untuk mengawetkan. Di daerah dingin, suhu bisa mencapai -60 derajat. Makanan orang Inuit sangat langka. Ikan ini juga merupakan ikan haring terakhir yang disimpan di dalam rumah setelah diberikan kepada orang-orang yang lapar. Jika tidak ada ikan, mereka harus menunggu. Ikan haring adalah sumber makanan utama bagi orang Inuit. Jenis ikan ini sangat agresif dan sulit ditangkap. Tetapi cara menangkapnya oleh orang Inuit sangat unik. Ikan haring biasanya hidup di daerah pesisir yang banyak es untuk memudahkan mereka. Pada saat itu, mereka memiliki satu titik lemah untuk menangkap ikan. Orang Inuit biasanya menggunakan titik ini untuk menangkap ikan. Ketika mereka menemukan ikan di permukaan es yang tidak ada jejak, mereka akan mengambil sebatang kayu dan menariknya ke atas untuk menciptakan suara yang menarik perhatian ikan. Ketika mendengar suara, ikan akan segera muncul ke permukaan dan itu adalah kesempatan untuk menangkapnya. Orang-orang segera mendekati dengan perahu untuk menarik ikan ke dalam perahu. Setelah 1 jam, ikan haring mulai melompat. Hewan ini akan segera melompat, jadi jika tidak cepat menariknya, sangat sulit untuk menangkapnya. Orang-orang segera mendekati dengan perahu untuk menarik ikan haring ke dalam perahu. Bersama orang-orang di pegunungan, ikan haring ini menjadi makanan yang sangat terkenal. Setiap kali ikan haring ditangkap, mereka biasanya langsung memakannya mentah. Ikan haring sangat bergizi dan kaya energi yang membantu mereka bertahan di cuaca dingin. Pada saat itu, ikan haring masih memiliki banyak lemak dan vitamin yang membantu orang-orang di pegunungan menghindari penyakit scurvy. Makanan utama mereka adalah ikan haring yang sudah ada sejak ribuan tahun. Makanan orang-orang di pegunungan sangat beragam. Jika makan ikan haring, mereka bisa mendapatkan banyak energi. Seekor ikan haring bisa mencapai berat lebih dari 500 kg. Hanya perlu menangkap satu ikan untuk memenuhi kebutuhan makanan selama beberapa bulan. Ikan haring di sini masih sangat banyak sehingga tidak perlu khawatir tentang jumlah yang berkurang. Orang-orang yang menangkap ikan harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam air es. Hati-hati agar tidak jatuh ke dalam air dingin. Segera setelah itu, mereka mengangkat jaring dan mengeluarkan ikan. Masukkan ikan salmon terbesar ke dalam keranjang agar tidak terlepas. Namun, meskipun kulitnya tebal, tetap saja tidak bisa melindungi dari alat tangkap modern. Hanya dalam beberapa detik, mereka sudah terjatuh ke tanah tanpa ada yang tersisa. Ikan salmon ini beratnya mencapai one ton. Jumlah dagingnya cukup untuk bertahan dalam waktu yang lama. Namun, kulitnya terlalu keras sehingga tidak bisa digunakan sebagai pakaian. Dua bagian siripnya bisa diolah menjadi bahan baku yang sangat berharga. Mereka menggunakan perahu kecil untuk menarik ikan salmon kembali ke pantai. Namun, karena terlalu berat, mereka hanya bisa membawanya ke tempat yang dekat sebelum membawanya pulang. Orang-orang yang memelihara ikan sangat senang berbagi makanan, sehingga semua orang bisa mendapatkan bagian dari ikan salmon. Di luar tangkapan, mereka juga menangkap ikan yang lebih kecil. Menangkap ikan dengan jumlah besar membutuhkan kerjasama dari seluruh komunitas. Sebelum melanjutkan, mereka menggunakan mesin pemotong untuk memotong daging menjadi bentuk segitiga di atas meja, lalu menata daging di atas piring. Setelah itu, di bagian depan, mereka menambahkan potongan daging segitiga untuk membuatnya lebih menarik. Sepertinya area bermain akan lebih luas. Ini adalah proyek besar yang melibatkan seluruh komunitas dari yang tua hingga yang muda. Setiap orang berkontribusi dengan sangat jelas. Di tempat ini, orang tua bertanggung jawab untuk mengawasi anak-anak. Sementara perempuan dan anak-anak membantu mengumpulkan makanan. Ini adalah cara hidup yang sangat penting bagi orang-orang yang memelihara ikan. Sambil mengumpulkan makanan dan melakukan berbagai aktivitas, mereka menambahkan sedikit garam untuk memberikan rasa pada ikan. Lebih dari 10 jam kemudian, orang-orang mulai menarik ikan ke atas. Siapa yang ingin mendapatkan ikan ini? Ketika menarik ikan, jika airnya terlalu keruh, maka ikan akan mulai berputar di dalam keranjang. Bagi orang yang memelihara ikan, ini adalah harapan hidup. Ada kemungkinan ikan ini tidak perlu khawatir tentang makanan. Semua ikan yang ditangkap akan diletakkan di atas meja untuk dibagikan kepada masyarakat. Hanya dalam satu potongan kecil di atas meja sudah cukup untuk menampung ribuan ikan. Orang-orang lain dengan cepat memasukkan ikan ke dalam kantong. Setiap keluarga akan mendapatkan beberapa kantong ikan. Di sisi lain, ikan yang tersisa akan terus ditarik. Penangkapan ikan ini bisa dianggap sebagai hasil panen. Hanya sampai malam hari mereka baru bisa mengemas hasil tangkapan.
Masyarakat membawa ikan mereka ke truk untuk dibawa pulang. Mereka tidak perlu khawatir tentang penyimpanan karena ikan ini dapat bertahan lama. Ikan ini bisa dimasak atau dibakar. Ini adalah cara hidup yang mereka jalani. Bertahan hidup di daerah dingin sambil menangkap dan mengolah ikan. Mereka menggunakan alat untuk menangkap ikan baru dan untuk mengolah makanan. Orang-orang yang memelihara ikan tetap hidup di bawah suhu dingin yang ekstrem. Bersahabat dengan cuaca dingin dan alam juga merupakan bagian dari kehidupan. Agar tidak mati, orang-orang mengambil makanan terakhir di rumah. Namun, potongan daging ini juga merupakan makanan bagi mereka. Di daerah dingin dengan suhu di bawah 50 derajat, cara memasak makanan bagi orang Nenets sangat sederhana. Setiap kali cuaca dingin, angin bertiup kencang, orang Nenets hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Hanya bisa bertahan di bawah sinar matahari untuk melewati musim dingin. Mereka sering menghabiskan waktu di luar untuk mencari makanan. Setiap kali mereka makan, mereka akan menangkap ikan. Jenis ikan ini sangat cepat, sehingga sangat sulit untuk ditangkap. Orang-orang datang untuk mengambil ikan yang ditangkap dan melemparkan jaring ke dalam sungai. Ketika sudah terjebak, hewan-hewan itu tidak bisa melarikan diri. Dengan cepat, orang-orang datang untuk mengambil ikan dan menariknya ke darat. Mereka tidak hanya menangkap ikan, tetapi juga mengeluarkan jaring dari sungai. Setelah menarik kembali, mereka mulai memotong ikan. Karena lingkungan hidup yang sangat keras, orang Nenets juga memiliki tradisi untuk memasak makanan. Ikan salmon adalah hidangan yang sangat lezat. Namun, orang-orang datang dan duduk di atas tanah dan mulai makan ikan. Mereka tidak hanya makan ikan tetapi juga minum air dari sungai. Makanan ini memberikan banyak nutrisi bagi tubuh dan mengandung vitamin. Kebiasaan makan seperti ini membuat mereka terhindar dari penyakit. Hidup di lingkungan yang keras, mereka harus sangat berhati-hati. Bagi orang-orang Nenets, sangat penting untuk tidak hanya menggunakan pakaian hangat, tetapi juga membuat lapisan pelindung di luar. Orang-orang yang memelihara ikan merasa sangat nyaman di rumah. Orang-orang Nenets hidup dalam lapisan pelindung yang terbuat dari kulit salmon. Tempat ini sangat jarang dilalui orang dan seringkali ada hewan liar. Namun, mereka tidak memiliki pilihan lain, karena kehidupan mereka tergantung pada pemeliharaan ikan. Mereka hanya bisa bertahan hidup di daerah yang sangat dingin. Orang-orang yang memelihara ikan sangat terampil dalam membuat pelindung dari kulit. Tempat ini tidak memiliki banyak makanan, sehingga mereka harus sangat berhati-hati. Mereka menggunakan kulit ikan untuk membuat pakaian dan juga untuk menutupi makanan. Orang-orang yang memelihara ikan di rumah sangat sibuk, sementara orang-orang lain pergi mencari sumber air. Dekat rumah ada sungai, sehingga setiap kali mereka datang ke sini untuk mengambil air. Lapisan pelindung di atas meja setebal 1 meter. Orang-orang datang untuk menggunakan alat besar dan menggunakan semua bahan. Meskipun cuaca dingin, mereka bisa memasak untuk minum. Karena air sungai sangat bersih dan kaya akan nutrisi, orang-orang datang untuk mengambil bahan makanan. Orang-orang yang memelihara ikan menggunakan air ini untuk memasak. Makanan yang dimasak dengan cara tradisional adalah makanan sehari-hari bagi mereka. Hidup di daerah yang sangat dingin. Di tempat yang gelap, hanya terlihat salju. Saat musim dingin, suhu biasanya turun hingga minus 50-60 derajat. Meskipun hidup terpisah dari dunia luar, mereka masih bisa saling memenuhi kebutuhan. Orang-orang datang untuk berburu di tempat yang lebih tinggi. Hanya perlu menjaga agar tidak terjebak di tempat yang berbahaya. Kondisi di sini cukup keras, tetapi dalam suhu minus, mereka tetap bisa bertahan. Di dalamnya, tetap dingin, sehingga membuat tempat ini menjadi bahan yang sangat penting. Setiap keluarga Nenets memelihara ratusan rusa. Mereka hidup di tempat yang sangat dingin. Namun jika tempat di sekitar mereka tidak ada makanan, mereka harus berpindah. Karena itu, mereka harus berpindah ke tempat baru. Tetapi kondisi di sana bisa sangat sulit. Lapisan luar juga merupakan lapisan pelindung yang terbuat dari kulit rusa. Ini adalah bahan yang sangat penting untuk menjaga kehangatan. Orang-orang datang untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka sering mengumpulkan makanan dari tempat yang lebih tinggi. Sementara itu, wanita-wanita cantik mengumpulkan bahan makanan. Ketika lapisan terakhir dari bahan pelindung diambil, kerangka pelindungnya akan terlihat. Itu adalah bagian dari kerangka yang digunakan untuk membangun tempat tinggal. Mereka harus membuat desain ini agar lebih mudah untuk dibongkar. Orang-orang besar sering mengumpulkan makanan saat cuaca dingin. Sekitar 3 jam kemudian, semua bahan pelindung sudah dibongkar. Orang-orang datang untuk mencari tempat yang lebih hangat. Hanya perlu mencari tempat yang tidak terlalu dalam. Hanya perlu mencari tempat yang tidak terlalu dalam agar bisa mengumpulkan makanan. Selama mereka masih bisa bertahan, mereka akan terus mencari makanan. Dan cara mereka menangkap ikan sangat unik, menggunakan umpan yang terbuat dari ikan kecil. Setelah itu, mereka akan menempatkan umpan di tempat yang telah ditentukan.
Kali ini hasil tangkapannya tidak banyak, hanya sedikit ikan yang cukup untuk keluarga. Setelah itu, mereka akan kembali ke tempat yang lebih hangat, meskipun tidak banyak ikan. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat alami dan sederhana, meskipun ada tantangan, mereka tetap bisa bertahan di tempat ini. Dalam suhu yang sangat dingin, wanita-wanita sering menggunakan bahan pelindung. Di Siberia, suhu dingin bisa sangat ekstrem. Mereka sering mencari tempat yang lebih hangat untuk bertahan hidup. Orang-orang Nenets hidup dalam kondisi yang sangat alami. Neira sering memasak makanan dengan cara yang sederhana. Bagian daging yang tersisa akan digantung di pohon. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat alami. Bagian daging yang tersisa hanya bisa diganti dengan bahan lain. Sebelum makan, Neira harus mencari air. Meskipun dalam kondisi yang sangat dingin, mereka tetap bisa bertahan. Di Siberia, suhu bisa sangat dingin. Setelah itu, Neira menggunakan sisa makanan untuk memasak. Jumlah makanan ini cukup untuk keluarga dalam 1 hari. Anak-anak Nenets sudah diajarkan untuk mandiri. Meskipun cuaca sangat dingin, mereka tetap bisa bertahan. Sebelum hari ini, mereka sudah menyiapkan makanan. Neira sering memasak makanan dengan cara yang sederhana. Anak-anak sering bermain di luar. Mereka sering minum air hangat. Untuk memasak, Neira menambahkan sedikit garam. Meskipun dalam kondisi yang sangat dingin, mereka tetap bisa bertahan. Hanya saja, sampai saat ini, anak-anak belum bisa belajar. Kemudian mereka akan terus hidup dalam kondisi yang sangat alami. Bagian daging yang tersisa tidak bisa hanya diganti dengan bahan lain. Dalam kondisi yang sangat dingin, mereka tetap bisa bertahan. Mereka tidak hanya menggunakan untuk memasak, tetapi juga untuk makan. Jika tidak ada daging, mereka hanya perlu mencari makanan. Untuk menghindari agar tidak terjebak, Neira selalu mencari tempat yang aman. Bagian daging yang tersisa akan dibawa pergi. Dalam kondisi yang sangat dingin, mereka harus mencari makanan. Ketika memasak, Neira menambahkan sedikit air. Itu adalah makanan yang sangat penting bagi orang-orang Nenets. Setelah itu, Neira menggunakan pisau untuk memotong daging. Setelah itu, mereka akan mengolah daging untuk makanan. Makanan yang mereka buat juga sangat penting. Tak lama setelah makanan siap, mereka akan memakannya. Makanan yang mereka buat sangat lezat. Mereka selalu menikmati makanan yang lezat. Makanan ini bisa menjadi sumber energi bagi mereka. Keluarga Neira memiliki lebih dari 300 rusa. Rusa-rusa ini hidup di tempat yang sangat dingin. Namun, ketika cuaca sangat dingin, mereka harus berpindah. Jika rusa-rusa ini mati, orang-orang Nenets juga akan kehilangan sumber penghidupan. Karena itu, mereka selalu mencari tempat yang lebih hangat. Setiap minggu mereka harus berpindah. Terkadang dalam sebulan, mereka harus berpindah hingga 5 kali. Seekor rusa sering terluka saat berpindah. Orang itu datang untuk memeriksa luka. Karena luka itu terlalu parah, akhirnya hanya bisa dibawa ke kendaraan untuk diangkut. Dan daging rusa ini nanti akan menjadi makanan utama mereka. Saat malam tiba, orang itu mulai mencari daging rusa di hutan. Sementara itu, wanita yang ada di samping sedang mengolah kulit daging rusa. Kulit daging rusa adalah bahan yang sangat baik untuk menjaga kehangatan. Pakaian yang terbuat dari itu bisa melindungi dari suhu dingin yang sangat ekstrem. Orang Nenets tidak pernah menggunakan pakaian yang terlalu tipis. Mereka menggantung daging rusa di atas pohon, sehingga aman dari serigala yang datang mencari makan. Setiap kali pergi ke tempat baru, orang Nenets harus membawa peralatan mereka. Konstruksi tempat tinggal mereka cukup sederhana. Sebelum bermain, mereka biasanya mengatur peralatan di atas tanah. Tempat mana yang bisa digunakan sebagai pengganti pohon. Tempat ini nantinya akan menjadi tempat tinggal mereka. Lanjutkan dengan menempatkan sebuah tiang di tengah lalu pasang atap di atasnya. Setelah itu, lanjutkan untuk mengelilingi tiang dengan atap yang telah dipasang. Mereka menggunakan batang pohon untuk membentuk kerangka yang kuat. Akhirnya, tutup dengan lapisan luar. Lapisan pertama digunakan untuk melindungi dari angin dan hujan. Lapisan kulit daging rusa kedua digunakan untuk menjaga kehangatan. Tidak lama setelah satu lapisan baru selesai dibuat, orang itu menggunakan bahan penutup untuk melindungi dari angin dingin yang masuk. Mereka mencari kayu untuk memperbaiki tempat tinggal. Suhu telah turun hingga minus 55 derajat. Tetapi untungnya mereka memiliki banyak kayu untuk dibakar. Orang Nenets di daerah pegunungan Siberia kini menjalani kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Hidup harmonis dengan alam adalah cara yang paling alami dan melawan dingin dengan harga yang pantas. Mereka tidak bisa bertahan hidup
tanpa menggunakan daging rusa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itulah kehidupan nyata orang Nenets di daerah pegunungan Siberia. Ini adalah hewan yang sangat kuat dan memiliki banyak manfaat. Saat ini, ia sedang berbaring di pantai, seolah-olah telah mati selama seminggu. Bagi orang Inuit, itu adalah makanan yang sangat sederhana, karena dagingnya bisa diolah menjadi makanan yang lezat. Orang itu menggali sebuah lubang besar di tanah, hanya untuk mencari 2 potong daging. Meskipun prosesnya sangat sulit, akhirnya dia berhasil mendapatkan potongan yang diinginkan. Hanya tinggal 1 potong yang tersisa. Meskipun telah memasuki masyarakat modern, orang Inuit di sini tetap hidup di alam. Baik itu ikan atau mamalia, semua makanan ini adalah bahan makanan utama mereka. Setiap hari, orang Inuit harus keluar untuk mencari makanan. Di dekat sini ada sebuah pulau yang dikenal sebagai Pulau Ikan. Sama seperti namanya, di pulau ini banyak ikan yang hidup. Namun, ikan-ikan ini tidak memiliki habitat alami di sini. Setiap kali orang Inuit berburu, mereka akan membawa pulang ikan. Setiap ikan memiliki berat sekitar 20.000 gram. Cukup menangkap 1 ekor. Mereka bisa makan dalam waktu lama. Orang yang berburu biasanya memilih ikan yang lebih besar. Ikan yang ditangkap menjadi bahan makanan utama, karena bentuk tubuhnya yang lebih besar dan dagingnya juga lebih tebal. Namun, ikan-ikan ini masih terjebak dalam keadaan tidur dan tidak menyadari bahaya yang mengancam. Setelah menangkap ikan, pemburu segera turun ke dalam air. Setelah 1 jam, ikan tersebut mulai tenggelam ke bawah. Ikan-ikan lain biasanya sudah terbiasa dengan keadaan ini, sehingga mereka lebih berhati-hati. Orang yang berburu tidak serakah. Cukup 1 ikan sudah sangat memuaskan. Ikan ini memiliki berat lebih dari 2 gram, cukup untuk 1 keluarga Inuit dalam waktu lama. Ikan yang berat seperti itu tidak bisa dibawa langsung. Jadi mereka hanya bisa memotongnya di lokasi. Memotong ikan menjadi potongan kecil lalu membawanya pulang. Ikan ini dalam waktu singkat tidak bisa dimakan, sehingga orang Inuit akan menguburnya di tanah untuk menjaga. Saat musim dingin datang, ikan yang terpendam di bawah tanah akan siap dimakan. Meskipun dagingnya telah membeku, rasa dagingnya mirip dengan daging burung laut. Orang-orang yang belum pernah makan sangat sulit untuk menerima rasa daging ini. Tetapi bagi orang Inuit, itu adalah makanan yang sangat lezat. Bagi mereka yang sudah terbiasa, daging ini sangat lezat dan tidak ada yang bisa menolak. Mereka menggigit daging yang ada di atasnya, dan daging yang telah dipotong itu sudah mulai mengeluarkan aroma. Orang itu menggunakan gigi untuk menggigit daging yang sudah dipotong. Jenis daging ini mirip dengan daging sapi. Meskipun orang Inuit terbiasa makan daging mentah, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Sementara itu, orang Inuit yang berburu biasanya membawa pulang setiap kali mereka berburu. Dengan cara ini, mereka bisa menghindari dingin. Daging ikan yang ditangkap biasanya disimpan di dalam rumah. Setiap kali makan, cukup gunakan gigi untuk menggigit sedikit. Ketika berburu, orang Inuit tetap berfokus pada makanan mentah dan tidak terlalu khawatir. Cukup dengan membakar sedikit daging di atas tanah, mereka sudah bisa mendapatkan makanan mentah. Tidak hanya ada daging ikan, tetapi juga ada daging paus dan ikan salmon. Semua adalah bahan makanan yang biasa bagi orang Inuit. Cukup tambahkan sedikit air hangat, mereka bisa mendapatkan makanan mentah. Biasanya mereka menggunakan vitamin dengan cara makan daging mentah. Sebenarnya, makanan yang paling disukai orang Inuit adalah ikan salmon, karena dagingnya yang lembut dan berlemak. Setiap kali menangkap ikan salmon, orang Inuit tidak pernah membiarkan ikan itu hilang. Lapisan daging salmon yang lembut sangat menyenangkan bagi mereka. Ketika orang Inuit berburu, mereka biasanya membawa banyak makanan. Tapi terkadang, mereka juga menangkap ikan besar yang muncul di permukaan. Namun, daerah ini memiliki peraturan yang sangat ketat. Hanya orang Inuit yang diizinkan untuk berburu ikan besar dan masih memiliki batasan jumlah. Orang luar sama sekali tidak diizinkan untuk berburu. Saat ini, cara orang Inuit menangkap ikan telah banyak berubah. Sejak sebelumnya, mereka hanya menunggu ikan baru yang telah beralih ke metode berburu. Orang tua itu menancapkan sebuah kayu ke dalam air, lalu terus-menerus menggerakkan kayu itu untuk menciptakan suara agar menarik ikan. Setelah terjebak, ikan akan segera menyelam, sehingga jaring harus terus-menerus ditarik untuk mengangkatnya. Jika menyelam ke dalam air, maka lihatlah seperti pekerjaan yang berat. Ada banyak cara untuk menangkap ikan. Selain menggunakan jaring, orang Inuit juga bisa menggunakan umpan. Mereka mendapatkan beberapa lubang untuk memeriksa di atas permukaan. Dan ketika ikan datang keluar, mereka akan terjebak di dalam jaring. Itulah sebenarnya kehidupan orang Inuit. Mereka tidak memiliki buah-buahan atau sayuran, sehingga satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan berburu. Tradisi mereka dalam mencari makanan dan membangun rumah telah ada selama banyak generasi. Saat ini meskipun sudah masuk ke dalam masyarakat modern,
Mereka masih bertahan hidup di daerah dingin ini. Justru dalam kondisi yang keras ini, orang Inuit telah bertahan selama ribuan tahun. Bagaimana cara bertahan hidup di bawah suhu dingin yang ekstrem? Seorang pria tua berusia 65 tahun sedang berjuang untuk berjalan di bawah salju tebal. Banyak hari badai salju terus-menerus telah membuat perjalanan menjadi sulit dan makanan menjadi langka. Untuk bertahan hidup, setiap hari dia harus pergi berjam-jam untuk mencari makanan. Jalan yang dilalui sangat berbahaya dan penuh tantangan. Jumlah ikan yang ditangkap tidak bisa dimakan langsung. Harus menggunakan metode tertentu untuk mengolahnya. Hanya ada perlindungan seperti itu, baru bisa bertahan di musim dingin yang panjang. Kelompok tua ini tinggal di daerah Simu di wilayah pegunungan Iran. Setiap hari, pekerjaan pertama setelah makan adalah mengumpulkan kayu bakar di bawah salju. Badai salju telah berlangsung selama igit hari eigit malam, membuat semua orang terjebak di dalam rumah. Meskipun tampaknya seperti hidup di dunia yang penuh tantangan, badai salju ini menyebabkan banyak kesulitan untuk kehidupan. Banyak jalan yang dilalui telah tertutup salju, membuat perjalanan menjadi sangat sulit. Makanan juga hampir habis. Jika pada akhirnya tidak ada lagi yang bisa dimakan, dia hanya bisa menulis tentang sapi miliknya. Itu adalah seluruh sumber daya yang dimiliki oleh dia dan setiap hari, dia harus merawatnya dengan sangat hati-hati. Untuk menemukan makanan yang cukup di musim dingin, Giam memutuskan untuk pergi ke rumah saudaranya untuk membeli sedikit daging sapi, seperti rumahnya yang lebih dekat dengan pohon. Jika tidak ada salju, maka jalan ini tidak jauh dari tempat-tempat yang terhalang salju. Karena hidup di daerah pegunungan yang dingin, sulit untuk mendapatkan kendaraan yang bisa sampai ke jalan. Giam hanya bisa mengandalkan diri untuk berjuang menuju jalan yang sulit. Ketika salju mencair, kakinya menjadi sangat berat karena beban salju. Lebih dari itu, salju di jalan semakin dalam, dan tidak ada jalan yang bisa dilalui. Setelah Vive Jam berjuang melewati salju, Giam akhirnya sampai di depan rumah saudaranya. Dia melihat dari jauh. Saudaranya sangat senang melihatnya keluar dari dalam salju. Cara melindungi diri ini lebih baik daripada semua salju dingin, karena dia bisa menjaga diri dari angin. Giam mengangkat daging sapi di punggungnya, dan mulai berbalik untuk kembali ke rumah. Daging sapi ini beratnya hampir 40 kg, membuat perjalanan pulang menjadi lebih sulit. Di jalan, dia mulai merasakan salju yang tebal. Setiap langkah menjadi tantangan besar bagi tubuhnya. Untuk menghindari kelelahan, dia mengumpulkan sedikit makanan di sepanjang jalan untuk mendapatkan energi. Meskipun sangat sulit, Giam akhirnya berhasil kembali ke rumah. Sebelum pergi, dia menggunakan semua kekuatan untuk mengangkat daging sapi dan mengeluarkannya dari salju. Di daerah dingin di Iran, rumahnya terletak di luar. Saat ini salju tebal telah menutupi semua makanan. Giam harus mengeluarkan banyak usaha untuk mendapatkan dagingnya. Untuk mendapatkan makanan yang cukup, dia terus-menerus menggunakan alat untuk mengolah daging. Selanjutnya adalah proses membuat daging menjadi makanan. Sebelum pergi, dia harus mengeluarkan semua bagian dari daging. Setelah itu, dia memotong 2 kaki belakang dan 2 kaki depan, karena bagian belakangnya adalah daging yang paling berharga. Setelah itu, Giam menggunakan semua bagian daging untuk membuat makanan. Namun, bagian daging ini tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu besar. Untuk membuatnya lebih enak, orang-orang juga menambahkan sedikit bumbu ke dalam daging. Setelah itu, dia memasukkan potongan daging ke dalam air. Hanya ketika semua bagian daging sudah terendam, barulah dia bisa mengolahnya. Akhirnya, dia mengeluarkan daging dari air. Pada saat yang sama, Giam pergi keluar untuk mencari bahan-bahan. Bahan ini adalah bahan alami yang juga bisa digunakan untuk membuat makanan. Orang-orang mengambil beberapa botol kaca dan memasukkan daging ke dalam botol. Setiap botol diisi dengan beberapa daun alami, lalu ditambahkan garam dan biji-bijian. Makanan ini hanya bisa dibuat di daerah dengan suhu rendah. Setelah menambahkan sedikit air, dia menutup botol agar siap untuk proses selanjutnya. Giam membawa ke dalam sebuah wadah dan memasukkan ke dalam sebuah kantong. Untuk menghindari kerusakan, dia harus menempatkan wadah tersebut di dalam botol kaca. Setelah itu, dia menempatkan semua botol ke dalam wadah untuk disimpan. Selama proses ini, orang-orang harus menjaga agar tidak ada udara masuk. Orang tua itu sangat berhati-hati saat memasukkan daging ke dalam wadah. Daging yang dimasak juga sangat cocok dengan makanan. Setelah daging matang, dia menempatkan di antara potongan daging untuk membuat versi daging yang lebih baik. Hanya ada bagian daging yang lebih besar di sini. Hidangan ini dan bahan alami adalah makanan yang tidak bisa dilewatkan. 2 orang mengeluarkan daging dari wadah dan memakan daging yang sudah dimasak, dan kehidupan juga terasa lebih tenang. Keesokan harinya, dia kembali mengambil beberapa botol dari wadah. Setelah 1 hari, daging yang dimasak sudah siap. Akhirnya, dia menambahkan sedikit garam ke dalam setiap botol untuk memperpanjang masa simpan. Namun,
Botol-botol ini adalah sumber makanan yang membantu mereka bertahan di musim dingin. Meskipun hidup sangat sulit, setidaknya mereka masih bisa saling membantu. Di daerah pegunungan yang indah ini, kehidupan mereka juga terlihat sangat damai.